Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3269. Ketika Dev melihat ini, dia bergegas menuju Jimeyan. Tapi saat ini, mata Jimeyan sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah. Tepat ketika Dev mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menjatuhkannya. "Oh!" Binatang fantasi asal itu meraung, lalu berbalik dan lari keluar gua. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa batu yang memancarkan cahaya merah ini pastilah benda yang mengendalikan binatang fantasi asli ini. Tapi dia tidak bisa mendekat sekarang, jadi dia berteriak, "Nonaji, Nonaji!" Dia ingin Jimeyan bangun dan mengambil batu itu berdiri. Tapi Jimeyan sepertinya tertidur, tidak ada gerakan sama sekali. Dan batu itu melayang perlahan, lalu langsung masuk ke tubuh Jimeyan. Saat batu itu masuk ke tubuh Jimeyan, aura di tubuh Jimeyan meledak. Aura mengamuk mulai menyapu, dan mata Jimeyan terbuka, tapi sekarang matanya bersinar merah. Sejumlah besar aura asli di sekelilingnya menyerbu tubuh Jimeyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah batu itu masuk ke tubuh Jimeyan, itu benar-benar bisa membuat Jimeyan menyerap nafas aslinya. Mungkinkah hanya satu batu yang memungkinkan Jimeyan membuka ruang aslinya dan menyadari asal-usulnya? Jika batu ini benar-benar ajaib, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Entah berapa lama, tapi lampu merah di sekitar tubuh Jimeyan perlahan menghilang, dan aura aslinya menjadi lebih stabil, tidak lagi mengalir deras ke arah tubuh Jimeyan. "Ada apa denganku?" Jimeyan memandang dirinya sendiri dengan heran. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan saat ini, dan ada aura tak dikenal yang melonjak di tubuhnya. Dev melihat Jimeyan sudah bangun, jadi dia mendekat dan berkata, "Anda telah merasakan nafas asli." Baru saja, sejumlah besar nafas asli mengalir ke dalam tubuh Anda. Sekarang Anda dapat mencoba melihat seperti apa ruang asli Anda. Petik 2. Setelah Jimeyan mendengar ini, dia menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya dengan sedikit ragu-ragu, dan segera dia terkejut menemukan bahwa di lautan kesadarannya, sebenarnya ada hutan yang luas. Ini adalah ruang asli Jimeyan, meskipun lebih kecil dari galaksi alam semesta Dev, tapi ruang asal Jimeyan ini cukup besar. Dibandingkan dengan mereka yang ruang asalnya adalah rumah atau istana, ini jauh lebih besar. Aku benar-benar merasakannya asal. Sudahkah saya membuka ruang aslinya? Petik 2. Wajah Jimeyan penuh rasa tidak percaya. "Cobalah aura aslimu sendiri," kata Dev kepada Jimeyan. Jimeyan mengangguk, lalu menutup matanya sedikit, mengerahkan aura asli di tubuhnya, dan segera seekor serigala mengenakan baju besi emas muncul di depan Jimeyan. Serigala itu meraung, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan serigala yang mengenakan baju besi emas ini dibunuh oleh Jimeyan. Ia diubah dari asal mula elemen emas. Tampaknya kekuatan prajurit serigala ini sangat kuat dan agung. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak kagum. Dia tidak menyangka bahwa metode Jimeyan dalam mengendalikan asal-usul elemen emas sebenarnya berubah menjadi berbagai item ofensif. Asal logam Dev adalah lebih bersifat defensif, memperkuat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dipasangkan dengan asal guntur dan kilat, itu adalah pasangan yang sempurna. Tapi orang yang mengendalikan asal sarananya berbeda. Bahkan jika asal mula persepsi yang sama diungkapkan dalam cara yang berbeda, seperti aura antara langit dan bumi, setelah diubah menjadi kekuatan spiritual yang sama dan potongan tangan yang berbeda pasti akan terwujud secara berbeda. Petik 2. Bagaimana dengan binatang fantasi asli? Jimeyan bertanya pada Dev. Dia lari, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang, kata Dev. Setelah Jimeyan mendengar ini, dia segera bergegas keluar gua, diikuti oleh Dev. Bab 3270. Begitu mereka bergegas keluar dari gua, Dev dan yang lainnya melihat binatang fantasi asal yang besar itu mengaum dengan ganas, seolah-olah mereka merasakan adanya bahaya. Jimeyan melambaikan tangannya, dan serigala perang lapis baja emas bergegas menuju binatang fantasi asal yang besar. Jimeyan sekali lagi meledak dengan asal-usul emasnya, dan semua aura asal ini berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas, berkerumun menuju binatang fantasi asal.
Meskipun serigala lapis baja emas ini tidak berukuran besar, monster fantasi asal mula yang besar tampaknya takut pada serigala lapis baja emas ini, terus-menerus menghindari serangan dan mundur terus-menerus. Dan serigala lapis baja emas yang ganas ini membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit binatang fantasi aslinya seperti orang gila. Binatang hantu asli melolong dan menjerit ketika digigit, kulitnya terkoyak, dan sejumlah besar asal emas berserakan. Kali ini, luka dari binatang hantu asli belum pulih. Binatang fantasi asli semakin lemah melihat adegan ini. Dev dan Jimeyan sama-sama tertawa. Tampaknya batu itu benar-benar kunci untuk mengalahkan monster fantasi asal mula yang besar ini. Sementara, Dev dan Jimeyan sedang menyaksikan prajurit lapis baja emas bertarung dengan binatang fantasi asli, Qin Jingyu, yang tertanam di tubuh gunung, terus berkembang. Batu-batu di sekitarnya mulai retak dan akhirnya pecah, baru kemudian Qin Jingyu melarikan diri dari gunung. Melihat binatang hantu yang sekarat, Qin Jingyu tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jika dia bisa membunuh binatang hantu itu saat ini, kemungkinan besar dia akan menyadari asal-usul Tao. Mata Qin Jingyu bersinar karena kegembiraan, palu batu di tangannya terus berputar, dia tiba-tiba melompat dan mengayun ke arah kepala binatang fantasi asli. Baik Jimeyan maupun Dev tidak menyadari bahwa Qin Jingyu benar-benar melarikan diri dari tubuh gunung dan bahkan menyerang binatang fantasi aslinya. Ledakan. Dengan suara gemuruh, binatang fantasi asal yang besar itu tiba-tiba runtuh di bawah palu batu Qin Jingyu, dan kemudian tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi aura asal yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah aura asli ini, Qin Jingyu merasakan lautan kesadarannya menjadi jelas, dan kemudian aura berbeda muncul di tubuhnya. Qin Jingyu tahu bahwa dia telah merasakan aura aslinya, dan dia telah merasakannya. Hahaha, aku telah merasakannya, aku telah merasakan aura aslinya. Qin Jingyu tertawa seperti orang gila, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Jimeyan memandang Qin Jingyu dengan niat membunuh di matanya, sekarang dia merasakan aura aslinya, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia berencana untuk membiarkan serigala lapis baja emas itu membunuh Qin Jingyu. Dev melihat apa yang dimaksud Jimeyan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang mari kita fokus menyerap aura asli. Saya khawatir tidak akan ada aura asli yang begitu kuat di masa depan. Luangkan waktu untuk menyerapnya. Ji Mei setelah mendengar ini, Yan mengangguk dan mulai menyerap aura asli sistem emas. Bagaimanapun, aura asli sistem emas sangat kuat di seluruh gunung, seolah-olah diambil secara gratis. Setelah Anda keluar dari tanah leluhur ini, akan sangat sulit untuk mengisi kembali sumber sistem logam, jadi Anda tidak dapat membuang waktu sekarang. Dev tidak ragu-ragu dan mulai mati-matian menyerap aura asli. Selain aura asli logam, Dev juga akan menyerap aura asli lain yang sudah dia rasakan. Hanya saja waktu tidak memungkinkan. Jika diizinkan, Dev ingin tinggal di sini lebih lama, lalu menggunakan Fixed Wind Bed untuk mencoba memahami asal-usul elemen angin, sehingga ia juga dapat menyerap asal-usul elemen tersebut, elemen angin di sini. Mendengar suara keras, Ji Yue, Ji Yun dan yang lainnya berlari satu demi satu, dan monster fantasi asal kecil dibunuh oleh mereka. Ji Yun dan Ji Meiling melihat Dev dan Jimeyan seolah-olah sedang kesurupan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak perempuan tertua. Teriak Ji Meiling dua kali dengan cemas, namun Jimeyan tidak merespon sama sekali. Kakak kedua, menurutku kakak perempuan tertua dan Tuan Dev tampaknya menjalankan keterampilan mereka dan menyerap aura aslinya. Ji Yun melihat dan berkata, Bab 3271, menyerap nafas aslinya. Ji Meiling tertegun. Kakak tertua belum membuka ruang aslinya, dia juga belum mengerti asal-usulnya. Bagaimana dia bisa menyerap nafas aslinya? Mungkin kakak perempuan tertua baru saja membuka ruang aslinya di sini, dan asal-usulnya baru saja diketahui. Kami jangan ganggu mereka dulu. Ji Yun menarik Ji Meiling ke samping, lalu menjaga Dev dan Jimeyan. Ji Yue dan Ji Meizen berlari ke sisi Qin Jingyu. Tuan Qin, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Petik 2. Ji Yue bertanya dengan cemas. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Qin Jingyu, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke Istana Juman. Hahaha, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah menyadari asal-usulnya, kata Qin Jingyu dengan semangat. Selamat kepada Tuan Qin.
Sekarang Anda telah menyadari asal-usulnya, mengapa Anda tidak segera menyerapnya? Waktu kita di tanah leluhur ini terbatas, kata Jimei Zhen kepada Qin Jingyu. Ya, aku sangat senang sampai aku hampir lupa. Qin Jingyu mengangguk, kalian berdua lindungi aku. Ketika kita keluar, aku akan dengan jujur melaporkan apa yang telah kalian berdua lakukan kepada ayahku. Jangan khawatir, Tuan Qin. Kami saudara dan saudari akan menjaga kami dengan baik, kata Ji Yue. Segera, Qin Jingyu juga mulai menutup matanya sedikit dan menyerap aura aslinya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, sudah 2 hari di atas Qin Jingyu, Jimeian dan Dev, 3 pusaran terlihat jelas, yang terbentuk oleh mereka yang menyerap aura asli. Hanya saja pusaran di atas kepala Dev besar dan cepat, dan dia jelas menyerap lebih banyak energi aslinya. Lalu datanglah Jimeian, dan pusaran air di atas kepala Qin Jingyu hanya bisa terlihat sedikit. Qin Jingyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan perasaan menggembung terus meningkat, dia merasa kepalanya penuh, seolah-olah akan meledak. Qin Jingyu tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, dan nafas asli di udara, tanpa tarikan hisap, dengan cepat menghilang, dan kemudian bergerak menuju Dev, dan pergi. Tuan Qin, kamu baik-baik saja? Ji Yue melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, rasanya seluruh kepalaku penuh, kata Qin Jingyu. Mungkinkah Tuan Qin memiliki cukup energi asli di tubuhnya dan tidak dapat lagi menyerapnya? Ji Yue belum membuka ruang aslinya, dia juga belum memahami sumber aslinya. Dia hanya menebak-nebak, bagaimana mungkin? Lihat Jimeian yang telah menyerap aura aslinya. Dia belum cukup menyerap, bagaimana mungkin Tuan Qin bisa menyerap cukup banyak? Jimei Zhen menunjuk ke arah Jimeian tidak jauh dan berkata, tanda seru. Dia tidak menyukai Jimeian, dan sekarang Jimeian benar-benar membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya, yang membuatnya semakin tidak bahagia, jadi dia mungkin berkata begitu. Qin Jingyu menoleh dan menemukan bahwa Jimeian masih menutup matanya sedikit, dan pusaran aura asli di atas kepalanya mengalir ke tubuh Jimeian. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dengan seorang wanita, Qin Jingyu berkata, saya hanya istirahat sebentar, aura asli di tubuh saya masih jauh. Setelah mengatakan itu, Qin Jingyu memasuki kondisi kultivasi. Lagi, menyerap aura aslinya. Tapi Qin Jingyu tidak tahu bahwa ini akan langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dahi Qin Jingyu mulai dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ji Yue dan Jimei Zhen sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Saudaraku, apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Qin? Jimei Zhen bertanya. Seharusnya tidak mungkin kan? Aku juga belum menyerap nafas aslinya. Ji Yue juga tidak mengerti. Tapi saat kedua orang itu sedang mengamati Qin Jingyu tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ji Yue dan Jimei Zhen. Dia hanya mendengar teriakan Qin Jingyu, lalu dia meraih kepalanya dengan kedua tangan. Boom! Dengan suara keras, tubuh Qin Jingyu meledak, dan daging dan darah yang berceceran membuat Ji Yue dan Jimei Zhen sangat malu. Bersambung.